Assalamualaikum. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu penilaian pada mata pelajaran sejarah, serta menambah pengetahuan mengenai kerajaan-kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara. Dalam penyusunan tugas ini, saya banyak belajar mengenai perkembangan Kerajaan Pajang sebagai salah satu kerajaan Islam yang muncul setelah runtuhnya Kesultanan Demak. Kerajaan Pajang memiliki peran penting dalam sejarah penyebaran Islam di Jawa, serta menjadi penghubung menuju masa kejayaan. Sebelum dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Vina Zahira dari 10 RPL 4 nomor absen 16. Di sini saya ingin mempresentasikan Kerajaan Pajang. Pertama, ada asal-usul Kerajaan Pajang. Asal-usul Kerajaan Pajang berawal dari Demak. Pajang awalnya adalah wilayah bawahan Kerajaan Demak. Jaka Tingkir mengabdi. Jaka Tingkir yang merupakan putra Kiai Ajeng Pengging mengabdi kepada Demak dan naik pangkat menjadi Bupati Pajang bergelar Adiwijaya. Kudeta Arya Penangsang. Setelah Sultan Demak wafat, terjadi perebutan kekuasaan. Arya Penangsang membunuh Sultan Prawata dan kemudian mencoba mengalahkan Jaka Tingkir. Namun, Jaka Tingkir berhasil menang. Pendirian kerajaan. Kemenangan Jaka Tingkir atas Arya Penangsang membuka jalan bagi pendirian Kerajaan Pajang pada tahun 1568, menjadikannya penerus Kerajaan Demak. Kedua, ada letak Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang terletak di daerah Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, di perbatasan antara Kelurahan Pajang, Kota Surakarta, dan Makam Haji, Kabupaten Sukoharjo. Lokasinya yang strategis di dataran rendah antara Sungai Dengkeng dan Sungai Pepe. Yang ketiga, ada karakteristik Kerajaan Pajang. Pusat kekuasaan di pedalaman. Pajang menandai pergeseran kekuasaan dari wilayah pesisir ke daratan Jawa, berlokasi di daerah yang kini menjadi perbatasan antara Sukoharjo dan Surakarta. Ekonomi agraris. Tulang punggung ekonominya adalah pertanian, didukung oleh kesuburan tanah di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo. Kerajaan ini menjadi lumbung beras utama di Jawa pada abad ke-16 dan ke-17. Industri tekstil seperti batik juga berkembang pesat di daerah seperti Laweyan. Sistem pemerintahan menerapkan sistem politik terbuka yang mengakomodir berbagai pemikiran pada saat itu, termasuk dalam bidang keagamaan. Struktur pemerintahannya berbasis budaya Jawa lokal dan memperkuat peran ulama. Pengaruh kebudayaan dan keagamaan. Berupaya menyebarkan ajaran Islam sesuai dengan cara yang digunakan Sunan Kalijaga, yang mencakup adaptasi dengan budaya lokal, mengomunikasi tradisi lama, sehingga seni dan budaya lokal seperti wayang dan semetan tetap berkembang. Kesenian wayang berkembang dengan munculnya wayang kidang kenena yang berukuran lebih kecil. Kehidupan sosial. Masyarakatnya hidup harmonis dengan mengutamakan kebersamaan, gotong royong, dan tidak terlepas dari tradisi. Yang keempat, ada pendiri Kerajaan Pajang. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 1549 setelah menyingkirkan Arya Penangsang dan memindahkan pusat pemerintahan dari Demak
ke Pajang. Nama asli Jaka Tingkir atau Mas Karebet, gelar Sultan Adiwijaya yang merupakan gelar saat menjadi pendiri Kerajaan Pajang. Riwayat sebelumnya, ia adalah menantu dari Sultan Trenggono dari Kesultanan Demak. Pendirian kerajaan. Setelah Demak melemah, Jaka Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang dan menjadi raja pertamanya. Ia mengakhiri kekuasaan Arya Penangsang yang juga mengginikan tahta Demak. Yang kelima, ada silsilah Kerajaan Pajang. Yang foto pertama, Sultan Hadiwijaya Jaka Tingkir sebagai pendiri dan raja pertama. Yang kedua, diikuti oleh Arya Pangiri, raja kedua yang merebut tahta setelah kematian Sultan Hadiwijaya. Yang ketiga, Pangeran Benawa, raja ketiga putra Hadiwijaya. Yang keenam, ada perkembangan Kerajaan Pajang, pemerintahan dan politik. Sultan Hadiwijaya memerintah selama kurang lebih 15 tahun dan berhasil memimpin Pajang ke puncak kejayaannya. Melalui pertemuan di Giri Kedaton, para adipati di Jawa Timur mengakui kedaulatan Pajang. Ekonomi. Pajang menjadi kerajaan agraris yang sangat makmur. Sektor pertanian berkembang pesat, didukung oleh letak geografisnya di dataran rendah yang berdekatan dengan pertemuan Sungai Pepe dan Dengkeng. Hasil pertanian yang melimpah diekspor, menjadikan Pajang sebagai lumbung beras utama di Jawa. Keagamaan dan budaya. Sultan Hadiwijaya aktif menyebar Islam dengan bantuan tokoh-tokoh seperti Syekh Siti Jenar. Perkembangan kesenian seperti wayang, slametan, dan grebek juga menjadi media dakwah dan akulturasi budaya pada masa ini. Seperti yang terlihat pada Masjid Laweyan yang didirikan pada 1546. Selanjutnya yang ketujuh, ada peninggalan Kerajaan Pajang. Foto pertama, Masjid Laweyan yang dibangun sekitar tahun 1546 pada masa pemerintahan Kerajaan Pajang. Kini masjid ini masih berdiri dan digunakan sebagai tempat ibadah serta menjadi saksi sejarah penyebaran Islam pada era Pajang. Foto yang kedua, makam ini diyakini sebagai makam dari Sultan Hadiwijaya yang juga dikenal sebagai Joko Tingkir, pendiri Kerajaan Pajang. Lokasinya berada di Desa Gendongan, Kecamatan Pulupu, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Yang ketiga, pada masa sekarang, istana asli Pajang sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah fondasi dan sejumlah artefak seperti batu besar, bekas struktur kayu, dan getek rakit kayu. Wilayah petilasan berada di perbatasan wilayah sekarang antara Kelurahan Pajang, Kecamatan Lawengan, Kota Surakarta, dan Desa Mukam Haji, Kecamatan Kertasura, Kabupaten Sukoharjo. Sekian dari presentasi Kerajaan Pajang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.